Bab 246 Menunggu Yang Mulia Meninggal. Mengru, kakak Mengru. Mungkinkah ini menjadi adegan pengenalan keluarga lainnya, seperti yang sudah terjadi sebelumnya? Zhao Ping memiliki garis hitam di seluruh kepalanya. Istrinya punya banyak teman, tidak hanya bandit, tapi juga pejabat, bahkan mereka para tuan muda generasi kedua. Jenis relationship lengkap yang sebenarnya. Namun, melihat Yun Chengze terus bergegas menuju Liu Mengru, Zhao Ping juga menjadi khawatir dan memerintahkan Li Hu tarik dia pergi dan jangan biarkan dia dekat dengan istriku. Pria ini memiliki panah rahasia di lengannya dan merupakan orang yang berbahaya. Begitu Li Hu bergerak, dia dihentikan oleh Liu Mengru. Tidak apa-apa, dia tidak akan menyakitiku. Karena itu, Liu Mengru membantu Yun Chengze berdiri. Dia menepuk pundaknya dan menghela nafas. Chengze, sudah berapa kali ku bilang padamu? Jangan mudah berlutut di hadapan orang lain, itu akan menghilangkan momentummu. Bagaimanapun juga, kamu juga adalah putra menteri perang. Sekalipun kamu tidak diterima dengan baik di keluargamu sendiri, kamu tetaplah anggota keluarga bangsawan. Kenapa kamu tidak bisa lebih berpendirian? Aku, wow. Setelah memastikan bahwa orang di depannya adalah kakak Mengru yang dia rindukan, Yun Chengze membuka mulutnya dan menangis. Dia ingin bersandar di bahu Liu Mengru, tetapi didorong oleh Liu Mengru. Chengze, aku sudah menikah dan seorang wanita yang sudah menikah, saya tidak bisa lagi berpelukan seperti saat kita masih anak-anak. Liu Mengru berkata dengan getir, apakah Anda mengerti bahwa pria dan wanita yang sudah menikah juga berhubungan seks? Aku tahu. Yun Chengze mengangguk, lalu matanya melebar dan dia berkata dengan tidak percaya, Saudari Mengru, apakah kamu sudah menikah? Menikah dengan siapa? Di seluruh dinasti Dawei, tidak ada orang lain yang layak menikahi Anda kecuali Yang Mulia Kaisar. Katakan padaku dan aku akan membunuhnya. Saya menikah dengan Zhao Ping. Kata Liu Mengru. Sialan. Yun Chengze melirik Zhao Ping, seperti bola karet kempes, dan langsung kehilangan kepercayaan dirinya. Cuma bercanda, Zhao Ping bisa melukai Liu Wenhao dengan serius dan membunuh Liu Yi. Dia hanyalah putra menteri perang yang tidak populer, bagaimana dia bisa membunuh Zhao Ping? Ini hampir seperti orang sekarat. Sekarang bukan waktunya membicarakan hal ini. Liu Mengru berkata dengan serius, mengapa kamu datang ke desa Siping? Bagaimana kamu bisa terlibat dengan Liu Wenhao, putra tertua Menteri Keuangan dan urusan rumah tangga? Menurut saya, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Perang selalu berselisih, bukan? Perbedaan pendapat di antara mereka itu hanya dangkal. Yun Chengze berkata, sebenarnya. Dia melirik Zhao Ping, lalu ke Su Tianhua dan Peng Yue, yang wajahnya dipenuhi gosip dan tetap diam. Chengze, mereka semua adalah orang kita sendiri, jangan khawatir. Liu Mengru memberinya tatapan meyakinkan. Salah satu orang kita yang bisa dipercaya. Yun Chengze tidak mempercayainya, bagaimana bisa? Tuan Su Tianhua membawa anggur Tuan Zhao ke ibu kota dan menjualnya seharga 25.000 tael perak per botol, tapi dia hanya memberi Tuan Zhao 5.000 tael perak. Dia merampok sebagian besar tael perak Tuan Zhao Ping. Bisakah dia disebut salah orang kita sendiri? Saya. Su Tianhua ingin memarahinya. Apakah mudah bagi saya untuk menghasilkan uang? Belum lagi melewati gunung dan sungai, ada juga bandit yang menghadang yang menyebabkan saya harus menempuh jalan memutar jauh-jauh. Setelah pergi ke ibu kota, saya masih harus bersaing dengan para pejabat tinggi itu, dan saya kehilangan banyak keuntungan. Anda sebenarnya mengatakan bahwa saya menghambur-hamburkan uang Tuan Zhao Ping. Untung bagi Anda, Jenderal Fei Ying berdiri di samping Anda, jika tidak, saya akan mengajari Anda bagaimana berperilaku yang baik. Tuan Su, jangan tidak sabaran. Zhao Ping melihat Su Tianhua akan marah dan buru-buru menghentikannya. Lalu dia berkata kepada Yun Chengze, itu semua adalah keinginanku sendiri dan tidak ada hubungannya dengan Su Tianhua. Kamu yang menyuruhnya. Yun Chengze memutar matanya dan mengingatkan Liu Mengru dengan suara rendah, Saudari Mengru, suami seperti apa yang kamu cari? Mengapa otakmu tidak normal? Bagaimana kamu bisa memberikan begitu banyak uang kepada orang lain dengan sukarela? Bagaimana kalau kamu bercerai dengannya dan menikah dengan Yang Mulia Kaisar? Jika Yang Mulia tahu bahwa Anda belum mati, dia pasti akan menjadikan Anda ratu.
Jika saya memiliki seorang saudara perempuan yang menjadi Ratu Permaisuri, siapa di antara orang-orang di kediaman keluarga Yun yang berani mengganggu saya? Sialan. Liu Mengru hampir tertawa. Perceraian dan perpisahan. Beberapa bulan yang lalu, dia mungkin memikirkan hal itu. Tapi sekarang, apalagi memintanya untuk menikah dengan Yang Mulia saat ini, bahkan jika dia diberikan setengah dari negaranya, dia tidak akan melepaskannya. Pria itu sangat baik sehingga dia bisa menghancurkan semua pria di dinasti Dawei. Tentu saja, dia malu mengucapkan kata-kata ini kepada Yun Chengze di depan Zhao Ping, jadi dia hanya bisa mengubah topik dan berkata, "Chengze, itu bukanlah hal yang perlu kamu khawatirkan. Atau ceritakan padaku tentang situasi di Kementerian Perang dan Kementerian Rumah Tangga, dan mengapa kamu ada di sini. Setiap orang di sini adalah orang kita sendiri. Bahkan jika Anda mengkritik kaisar di sini, itu tidak akan pernah menyebar." "Haha, aku tidak akan berani." Yun Chengze mendengarkan isi hatinya, tetapi berkata, "Sebenarnya, tidak ada yang perlu dikatakan." Di permukaan, 6 keluarga inti di ibu kota, memang terlihat saling memusuhi dan memiliki kebencian yang mendalam satu sama lain. Sebenarnya, mereka terhubung secara diam-diam dan telah bersekutu sejak lama. Alasan utama saya datang ke desa Siping kali ini adalah untuk bekerja sama dengan Tuan Zhao dan membeli resep anggur akasia dari Tuan Zhao. Apakah ini ketulusanmu dalam bekerja sama? Zhao Ping bertanya dengan wajah dingin. Ini darurat. Yun Chengze menjelaskan, bukankah Mu Jianzhang juga ada di sini? Dia adalah tuan muda tertua keluargamu, dan dia mewakili kekuatan di pihak putra mahkota. Bagaimana mungkin Tuan Liu membiarkan mereka memimpin? Jadi kami berkumpul untuk menyerang desa Siping malam hari demi untuk mencuri formula darimu. Ini juga rencana kami sebelumnya. Bagaimanapun, anggur akasia adalah bisnis yang sangat menguntungkan. Tuan Zhaoping juga dianggap bodoh. Dia tahu bahwa jika dia menyimpan telur emas di tangannya sendiri, dia tidak akan melepaskannya dengan mudah. Mu Jianzhang mewakili kekuatan Pangeran Mahkota. Bagaimana denganmu? Siapa yang kamu wakili? Zhao Ping terus bertanya. Tentu saja jam 6 keluarga inti. Yun Chengze berkata, kali ini Kementerian Keuangan dan Rumah Tangga yang memimpin, dan 5 keluarga inti lainnya bekerja sama. Jadi pejabat penting di istana tidak benar-benar mengabdi pada Yang Mulia Kaisar. Zhao Ping mencibir, setiap orang punya rencananya sendiri. Bukankah ini tidak masuk akal? Yun Chengze memutar matanya lagi dan menatap Zhao Ping seperti sedang melihat orang bodoh. Kakak ipar ini sebenarnya tidak begitu baik, dan mungkin ada yang salah dengan otaknya. Nanti, aku harus membujuk kakakku untuk menjauhi orang bodoh sepertimu, agar tidak mengikutimu dalam waktu lama dan menjadi orang bodoh sepertimu. Tidak peduli berapa banyak pegawai negeri sipil, jenderal militer, dan berbagai jabatan resmi lainnya di pemerintahan, bagaimana mereka semua bisa berpikiran sama. Lagi pula, Yang Mulia sudah tua dan Pangeran Mahkota masih muda dan bodoh. Dia harus... apa yang sudah kubilang tadi? Ini semua rahasia dan tidak bisa diungkapkan. Yun Chengze menutup mulutnya dan menatap Liu Mengru dengan ngeri, meminta bantuan. Chengze, jangan khawatir. Liu Mengru menepuk bahu Yun Chengze lagi dan berkata dengan nyaman, saya baru saja memberitahu Anda bahwa di sini hari ini, Anda dapat berbicara dengan bebas, meskipun itu untuk mengutuk Yang Mulia Kaisar. Adik, aku berjanji kepadamu bahwa tidak akan ada sepatah kata pun yang tersebar. Aku tidak akan mengungkapkan namamu. Itu tidak boleh disebarkan. Yun Chengze tersenyum pahit dan berkata, ada terlalu banyak hal yang terlibat, dan itu semua hanya tebakanku. Bagaimana jika tebakanku salah? Tapi hatiku sangat bingung. Adikku, apa yang terjadi? Ketika kakak menjadi seorang jenderal, bukankah kakak selalu tutup mulut tentang apa yang dilakukan oleh Yang Mulia Kaisar? Mengapa Anda sekarang memarahi dan mengutuk Yang Mulia Kaisar ketika Anda membuka mulut membicarakan Kaisar? Selain itu, setelah Anda dianggap mati, Yang Mulia Kaisar juga menamai Anda dengan gelar Ponu Fei atau selir istimewa, dan rasa sayang dia terhadap Anda mencapai tingkat yang keterlaluan. Sepertinya aku sudah menyinggung perasaanmu. Kenapa Anda menyimpan dendam terhadap Yang Mulia Kaisar? Yun Chengze bingung. Tidak masalah. Liu Mengru berkata sambil tersenyum, kita semua sudah dewasa dan memiliki penilaian sendiri. Tolong beritahu kami,
Mengapa? Yun Chengze menghela nafas berat dan berkata perlahan, sebenarnya, Yang Mulia Kaisar sedang sakit saat ini. Dan dia sakit parah. Apa? Liu Mengru meraih kerah bajunya dengan keras dan berkata dengan tegas, apakah kamu serius? Penyakit apa Yang Mulia Kaisar derita? Uhuk, uhuk, uhuk. Nafas Yun Chengze sedikit sulit karena pencekikan, dia terus batuk dan wajahnya memerah karena menahan napas. Liu Mengru juga menyadari bahwa dia telah kehilangan ketenangannya dan buru-buru melepaskan Yun Chengze. Liu Mengru tersipu, dia meminta maaf, maaf, saya terlalu cemas. Bicaralah pelan-pelan, apa yang terjadi pada Yang Mulia Kaisar? Saya tidak tahu secara spesifik. Semuanya hanya tebakan saya. Yun Chengze menarik napas dalam-dalam beberapa kali untuk menenangkan diri, lalu melanjutkan, baru-baru ini, ada rumor di ibu kota bahwa kesehatan Yang Mulia semakin memburuk dari hari ke hari, dan dia bahkan batuk darah. Dan Pangeran Mahkota baru berusia 6 tahun, dan Yang Mulia tidak memiliki ahli waris lain. Setelah dia mati. Bas. Sebelum dia selesai berbicara, Su Tianhua menghunus pedangnya dan meletakkannya di leher Yun Chengze. Yun Chengze, beraninya kamu mengutuk Yang Mulia. Apakah kamu tahu kalau aku bisa membunuhmu sekarang? Tuan Su, jangan konyol dan dengarkan apa yang dia katakan. Zhao Ping memarahi. Aku tidak main-main. Su Tianhua menggelengkan kepalanya, menentang niat Zhao Ping untuk pertama kalinya. Saya baru saja meninggalkan istana. Saat itu, Yang Mulia masih cerah, sehat, dan berjalan seperti harimau. Bahkan di ruang belajar kekaisaran, ketika dia memukul Li He dengan sesuatu, kekuatannya cukup kuat. Bagaimana mungkin dia bisa sakit hanya karena dia bilang dia sakit? Saya tidak percaya. Anak ini pasti tidak punya niat baik dan menyebarkan rumor di sini. Percaya atau tidak, saya tidak sedang bercanda. Yun Chengze melirik Su Tianhua, tetapi bukannya mengatakan apa yang dia pikirkan, dia bergerak dengan tenang. Menyadari bahwa Su Tianhua tidak mengejarnya untuk menebas, dia buru-buru bersembunyi di belakang Liu Mengru. Sambil berteriak, Saudari Mengru, selamatkan aku, Su Tianhua ingin membunuhku. Selama aku di sini, dia tidak bisa membunuhmu. Liu Mengru berkata sambil tersenyum, Tuan Su, harap tenang dulu dan dengarkan apa yang dikatakan Chengze, lalu kita bisa mendiskusikannya lagi. Su Tianhua mendengus dingin, tapi dengan patuh menyingkirkan pedangnya. Yun Chengze mengabaikannya dan melanjutkan, setelah Yang Mulia meninggal, istana akan kacau balau. Semua kekuatan sedang merencanakan dan menunggu kematian Yang Mulia. Kekuatan apa yang ada di sana? Zhao Ping bertanya, bisakah Anda menjelaskannya? Bab 247 Bagaimana cara menghadapi Liu Wenhao? Ada apa dengan ini? Yun Chengze tertawa kecil, kamu adalah suami saudara perempuanku Mengru, jadi kamu adalah saudara iparku. Kita semua satu tim. Sekarang di pemerintahan secara terbuka terlihat bersekutu dengan Yang Mulia Kaisar, tapi diam-diam mereka membentuk kelompok sendiri. Misalnya, 6 kementerian adalah satu keluarga. Misalnya, 2 pejabat spiritual besar dan pejabat spiritual tertinggi, bahkan statusnya lebih tinggi dari 6 menteri, yaitu Sang Suling adalah satu kelompok. Mereka juga dapat dianggap sebagai kekuatan yang paling dekat dengan Yang Mulia Kaisar. Orang-orang di pihak Pangeran Mahkota, dipimpin oleh Pangeran Mahkota dan Guru Pangeran Mahkota, Mu Chen, adalah kelompok kedua. Ada juga keluarga Qian. Sekarang Ratu Hao adalah putri angkat keluarga mereka. Dia bisa dianggap sebagai kerabat kaisar. Mereka juga telah membentuk kekuatan dan berencana membiarkan ratu terlibat dalam politik. Ini adalah kelompok ketiga. Mereka hanya pegawai sipil, dan juga oknum jenderal militer. Tetapi para jenderal sedikit lebih baik. Dengan Jenderal Zhen Bei yang memimpin, yang lain tidak berani main-main. Jadi sudah ada beberapa kekuatan. Ini berantakan, sungguh berantakan. Jika ini terus berlanjut, saya khawatir pemerintahan akan kacau sebelum Yang Mulia meninggal. Aduh. Liu Mengru terhuyung dan hampir jatuh. Untungnya, Zhao Ping memiliki mata yang cepat dan tangan yang cepat dan segera membantunya. Mengru, jangan khawatir, ayahmu akan baik-baik saja. Zhao Ping mengira Liu Mengru mengkhawatirkan Liu Dingbei, jadi dia menghiburnya, dia adalah seorang jenderal dan memiliki kekuatan militer di tangannya. Selain itu,
saudaramu Liu Chuanxiong masih menjaga perbatasan. Tidak peduli siapapun yang akan merebut kekuasaan, mereka tidak akan berani menyerang keluarga Liu. Harus segera ambil tindakan. Saya tidak mengkhawatirkan keluarga Liu, tapi tentang Yang Mulia Kaisar. Kata Liu Mengru. Mengapa kamu mengkhawatirkan dia? Zhao Ping bingung. Meskipun Yang Mulia bukan kaisar yang kompeten, dia sangat baik terhadap keluarga saya. Liu Mengru berkata, tidak peduli kesalahan apapun yang saya buat ketika saya masih muda, Yang Mulia Kaisar akan selalu membantu saya ketika saya pergi ke istana. Bahkan ayah saya tidak akan berani mengganggu saya lagi. Dan saya bisa menggunakan upeti apapun di istana sesukaku. Dia ingin menjadikanku selir karena dia khawatir akan keselamatan keluarga Liu, pemimpin keluarga kami, khawatir akan dihasut oleh seseorang yang memiliki pengaruh besar. Itu sebabnya dia melakukan tindakan ini. Sebenarnya, di mata saya, Yang Mulia seperti seorang ayah yang sudah tua. Aku tidak ingin sesuatu terjadi padanya. Suamiku, bolehkah saya kembali ke ibu kota? Tidak bisa. Zhao Ping menolak tanpa ragu-ragu, orang di balik pembunuhan tentara elang terbang belum ditemukan, dan ibu kota sangat tidak stabil. Jika Anda kembali ke ibu kota saat ini, Anda sedang menjebak diri Anda sendiri. Bisa. Liu Mengru ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi disela lagi oleh Zhao Ping, jika Anda benar-benar mengkhawatirkan Yang Mulia Kaisar, saya akan pergi ke ibu kota untuk Anda. Apakah kamu akan pergi ke ibu kota? Liu Mengru panik, bagaimana bisa? Ada banyak hal yang menunggu untuk kamu atur di desa Siping. Apa yang akan terjadi di sini jika kamu pergi? Kau tahu, desa Siping adalah hasil kerja kerasmu. Jangan dihancurkan. Bagaimana bisa dihancurkan? Zhao Ping tersenyum dan berkata, kamu kan masih di sini. Dan Gubernur Peng dan Gubernur Chen Xinghe akan membantu. Jalankan saja selangkah demi selangkah. Lagi pula, aku tidak akan langsung pergi. Aku harus membuat pengaturan untuk desa Siping dan memastikan aku tidak khawatir sebelum pergi ke ibu kota. Terima kasih suamiku. Liu Mengru membungkuk pada Zhao Ping dan berterima kasih padanya. Dia tahu betul bahwa Zhao Ping tidak ingin pergi ke ibu kota. Setelah sekian lama berbagi ranjang yang sama, dia akhirnya mengenal Zhao Ping. Jika sesuatu terjadi pada seseorang di sekitarnya, dia akan bergegas membantu tanpa ragu-ragu, meskipun itu akan mengorbankan nyawanya. Meskipun itu hanyalah orang lain, selalu berusaha untuk membantu. Sama seperti saat harimau memasuki desa sebelumnya, jika Yunman tidak memaksanya untuk segera membantu, mungkin kepala desa Xia akan tetap tinggal di rumah, tanpa mau peduli untuk memburu harimau. Saat ini usianya masih muda, namun suaminya rela mengambil resiko dan pergi ke ibu kota. Itu semua untuknya. Jika saya tidak mengkhawatirkan keselamatan Yang Mulia, apalagi kesehatan Yang Mulia semakin buruk, bahkan jika Yang Mulia meninggal dan istana runtuh, Zhao Ping mungkin tidak akan pergi ke ibu kota untuk melihatnya. Hidup damai dan menjadi orang kaya adalah gambaran paling nyata dari suaminya. Itu sebabnya Liu Mengru mengucapkan terima kasih dengan tulus. Sebagai sebuah keluarga, bagaimana kamu bisa mengucapkan terima kasih? Zhao Ping mengangkat Liu Mengru dan berkata, mari kita tinggalkan masalah ini sampai di sini dulu. Kita akan membahasnya secara detail nanti. Lalu dia bertanya pada Yun Chengze, Yun Chengze, apakah kamu punya berita lain di sana? Tidak ada yang tersisa. Yun Chengze menggelengkan kepalanya, aku sudah memberitahumu semua yang aku tahu. Lalu apa rencanamu selanjutnya? Zhao Ping bertanya lagi, haruskah kamu kembali ke ibu kota atau tinggal di desa Siping? Saya pasti akan kembali ke ibu kota, kata Yun Chengze tanpa berpikir. Jika Liu Wenhao sudah mati, semua penjaga telah terbunuh, hanya kamu yang kembali, dan kamu belum mendapatkan resep anggur akasia, bagaimana kamu bisa melakukan sesuatu untuk mempertanggungjawabkannya? Zhao Ping bertanya selanjutnya. Ini, itu. Yun Chengze ragu-ragu dan tidak bisa berkata-kata. Dia juga tidak tahu harus berbuat apa. Mengingat statusnya di keluarga besar Yun, jika dia kembali seperti ini, dia mungkin akan dicabik-cabik oleh kekuatan lain. Tapi kalau dia tidak kembali, kemana dia akan pergi? Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia meninggalkan ibu kota dalam hampir 20 tahun sejak kelahirannya. Mau tak mau dia merasa sedikit bingung untuk beberapa saat. Peng Yue, sebaliknya,
menangkap inti kata-kata Zhao Ping dan bertanya dengan cemberut, "Tuan Zhao, apakah Anda berencana membunuh Liu Wenhao? Jika tidak, mau bagaimana?" Zhao Ping berkata dengan acuh tak acuh, "Dia telah menyerang desa Siping di malam hari, mengapa saya harus melepaskannya? Melepaskan dia, hanya membiarkan dia terus menjadi musuhku. Dia adalah putra sulung Menteri Keuangan dan urusan rumah tangga." Peng Yue mengingatkan, "Jika kita benar-benar membunuhnya, Liu Lai, Menteri Urusan Rumah Tangga, pasti akan mengajukan gugatan kepada Yang Mulia Kaisar. Ketika saatnya tiba, pasukan dalam jumlah besar akan dipanggil. Bagaimana desa Siping bisa melawan? Dengan tenaga kerja di desa Siping saat ini, jangankan ratusan ribu pasukan, puluhan ribu pasukan mungkin bisa menghancurkan tempat ini, bukan?" Yun Chengze mengangguk dengan pemahaman yang mendalam. "Kamu terlalu meremehkan desa Siping kami." Zhao Ping berkata dengan tidak setuju, "Selama Liu Lai berani membawa pasukannya, saya akan punya cara untuk membuat mereka tidak mungkin kembali lagi. Itu adalah pejabat tingkat ketiga di Istana Kekaisaran. Apakah kamu ingin membunuhnya?" Peng Yue bahkan lebih terkejut lagi, "Apakah kamu tidak takut dianggap melakukan pemberontakan? Apakah kamu akan memberontak?" "Saya." Zhao Ping tersedak. Dia benar-benar tidak berani memberontak. Meskipun dia tidak begitu paham dengan sejarah, dia tahu betul bahwa mereka yang memberontak hampir tidak pernah mendapatkan akhir yang baik. Tidak peduli betapa lemahnya Istana Kekaisaran, namun masih dapat mengumpulkan ratusan ribu pasukan. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kekuatan besar baik pasukan uang dan perlengkapan. Tidak ada seorang pun yang ingin mati sia-sia. Saat dihadapkan pada perang, mereka akan bertempur sampai mati. Bahkan jika dirinya bisa mempersiapkan sebaik mungkin saat mengetahui gerakan apapun, namun jika ratusan ribu pasukan yang datang menyerbu, desa Siping akan dapat dihancurkan dengan tanah dalam sekejap. Terlebih lagi, apa gunanya pemberontakan? Kegagalan adalah jalan buntu. Jika berhasil pun, Zhao Ping hanya akan mendapatkan paling banyak satu tahta. Apakah tahta begitu mudah untuk diduduki? Kaisar kelihatannya istimewa, tapi nyatanya dia adalah keledai bodoh yang dipaksa bekerja oleh para abdi dalam. Untuk mengambil keputusan saja, Kaisar juga perlu meminta pendapat menteri kiri dan kanan, lalu mempertimbangkan pro dan kontra, dan lain sebagainya. Itu sama sekali tidak efisien dan ringkas. Dan jika Kaisar memerintah dengan baik, orang-orang di kerajaan akan memuji dan menyatakan Kaisar sebagai raja titisan dewa. Jika tidak berhati-hati, Kaisar mungkin akan dihujat selama ribuan tahun. Zhao Ping tidak peduli dengan tahta. Bagaimana seorang kaisar bisa begitu riang seperti orang kaya? Setelah mempertimbangkan dengan cermat, Zhao Ping berkata dengan tegas, "Saya tidak akan memberontak, tetapi jika Liu Wenhao tidak tersingkir, saya akan merasa tidak nyaman. Kalian berdua adalah pejabat dan tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Kalian berdua, silakan kembali. Jangan sampai kalian terlibat terlalu dalam sehingga kalian tidak bisa melepaskan diri nantinya. Dan yakinlah, bahkan jika Liu Lai memimpin pasukan untuk menyerang desa Siping di masa depan, saya tidak akan pernah menyerahkan kalian." "Omong kosong apa yang kamu bicarakan?" Su Tianhua segera memarahi, "Saya ini telah lama terikat dengan desa Siping dan Anda, Tuan Zhao Ping. Bukankah itu hanya untuk membunuh Liu Wenhao? Katakan saja bahwa aku yang membunuhnya. Apa yang bisa dilakukan Liu Lai padaku? Anda dapat memenggal kepalanya malam ini, dan saya akan membawa kepalanya kembali ke ibu kota untuk menghadapi Kaisar besok. Saya yakin Yang Mulia Kaisar akan membuatkan keputusan yang adil untuk saya." "Peng Yue, kamu adalah penjaga daerah provinsi. Kamu juga sangat jauh dari desa Siping. Anggap saja kamu tidak tahu apa yang terjadi di sini." Su Tianhua berkata kepada Peng Yue lagi, "Cepat kembali." Tanpa diduga, Peng Yue menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas, "Saya akan selalu mendukung Tuan Zhao. Apakah Tuan Zhao Ping membunuh Liu Wenhao atau memberontak, aku, Peng Yue, akan selalu berdiri di sisimu dan tidak akan pernah mengkhianatimu." "Hahaha, oke, dia memang orang yang layak dibela." Su Tianhua sangat gembira. Su Tianhua tertawa gembira. Tapi Zhao Ping mengerutkan kening. Zhao Ping dapat memahami bahwa Su Tianhua ada di sisinya. Lagi pula, kepentingan keduanya sudah terikat satu sama lain, dan tidak bisa dipisahkan meski dipisahkan secara paksa.
Tapi kenapa Peng Yue? Zhao Ping hanya memandangnya dan tidak menanyakan pertanyaan lebih lanjut. Sekarang gubernur dapat mendukungnya, bahkan jika Liu Lei datang dengan pasukan, dia akan memiliki peluang lebih besar untuk menang. Tapi Yun Chengze di sampingnya gemetar. Kalian, apakah aku tidak salah mendengar? Apakah kalian lupa bahwa Liu Wenhao adalah putra tertua Menteri Keuangan? Kalian benar-benar mengatakan akan memenggalnya tanpa ragu-ragu. Apakah mereka tidak takut rumahnya disita dan keluarganya dimusnahkan? Memang ada orang-orang yang sulit diatur di daerah terpencil, tapi mereka benar-benar jauh lebih sulit dan sangat berani, mungkin lebih pas disebut nekat. Ini hanyalah sekelompok orang yang nakal. Lebih baik untuk cepat kabur bersama kakak angkatku. Jika dirinya bergaul dengan orang-orang nakal seperti itu, cepat atau lambat dirinya akan terkena dampak kematian. Karena kalian sudah membahasnya, ayo lakukan pada Liu Wenhao. Liu Mengru berkata dengan tajam, Liu, pergi dan bawa Liu Wenhao ke ruangan. Zhao Ping menghentikannya, identitas Liu Wenhao luar biasa. Setidaknya kita harus menyembunyikannya sedikit dari orang-orang kita saat kita membunuhnya. Mengru, keluarlah dan minta Yunman dan yang lainnya untuk membawa pergi orang-orang lainnya. Tinggalkan Liu Wenhao sendirian, Liu akan pergi dan menjaga sekeliling. Seharusnya tidak boleh ada orang lain dalam jarak 100 meter. Baiklah. Keduanya juga diperintahkan untuk pergi. Setelah pengaturan selesai, Zhao Ping juga membawa Su Tianhua dan Peng Yue ke halaman dan melihat Liu Wenhao terbaring di tanah sekarat. Bab 248 Kebenaran di balik pembunuhan tentara elang terbang. Untuk mencegahnya dari kematian, Zhao Ping secara pribadi membalutnya untuk menghentikan pendarahan saat membersihkan medan perang. Namun kondisinya terbatas. Lukanya menembus kulit dan tulangnya terlihat. Pada kehidupan sebelumnya, maka akan dilakukan langkah medis, peradangan dihilangkan terlebih dahulu, kemudian kotoran dihilangkan, tulang dipasang kembali, dengan klem baja dipasang. Butuh waktu 1,5 tahun untuk pulih. Namun pada dinasti Dawei, tingkat terendah adalah amputasi. Bertahan atau tidaknya dia sepenuhnya bergantung pada kehendak Tuhan. Liu Wenhao, izinkan saya mengajukan pertanyaan. Zhao Ping berkata dengan acuh tak acuh, jika kamu menjawab dengan jujur, mungkin aku bisa melepaskanmu. Jika tidak, Zhao Ping, biarku beritahu, jangan berpikir akan mendapatkan informasi apapun dariku, aku bahkan tidak akan mati. Liu Wenhao berkata dengan arogan. Tetapi sebelum dia selesai berbicara, Zhao Ping dengan ringan menendang tulangnya yang patah. Lalu dia menginjaknya. Ah! Liu Wenhao berteriak dengan memilukan. Dia ingin mendorong kaki Zhao Ping menjauh, tetapi tangannya terikat dan dia tidak bisa melakukannya sama sekali. Dia hanya bisa terus-menerus memukul kaki Zhao Ping dengan kepalanya. Dia ingin Zhao Ping menggerakkan kakinya kesakitan. Namun, dengan setiap benturan yang dia lakukan, dia merasakan sakit yang luar biasa di kakinya. Setelah ditendang dan diinjak 2 atau 3 kali, dia tidak berani lagi melakukan jawaban yang arogan. Sebaliknya, dia memandang Zhao Ping dengan memohon, seolah berkata, lepaskan aku. Apa yang baru saja Anda katakan? Zhao Ping berkata sambil bercanda, saya tidak mendengar dengan jelas. Kematian. Ah! Begitu dia membuka mulutnya, Zhao Ping meningkatkan kekuatannya pada kakinya. Sekali lagi, aku tidak bisa mendengarmu dengan jelas. Zhao Ping berkata dengan dingin. Ku bilang, aku tidak mengatakan apapun. Tolong, Zhao Ping, cepat jauhkan kakimu. Ini menyakitkanku sampai mati. Liu Wenhao memohon belas kasihan dengan menyedihkan. Dia juga dengan cepat menceritakan semuanya tentang mengapa dia datang ke desa Siping dan mengapa dia ingin menyerang desa Siping. Hal yang sama yang telah diceritakan oleh Yun Chengze. Satu-satunya perbedaan adalah nasihat Yun Chengze digantikan dengan nasihat Liu Wenhao. Bukan itu yang aku tanyakan. Zhao Ping menggelengkan kepalanya, izinkan saya bertanya, siapa dalang di balik penganiayaan tentara elang terbang 6 tahun lalu? Liu Wenhao tertegun sejenak, saya tidak tahu. Tidakkah kamu tahu? Zhao Ping meningkatkan kekuatannya dengan kakinya. Ah! Liu Wenhao menjerit dan pingsan karena kesakitan. Namun di hadapan Zhao Ping, seorang siswa berbakat yang lulus dari sekolah kedokteran di kehidupan sebelumnya, sulit baginya untuk pingsan.
Setelah mencubit titik akupuntur, dia menuangkan setengah baskom air dingin ke wajah Liu Wenhao. Setelah beberapa saat, Liu Wenhao terbangun. Kemudian Zhao Ping kembali menginjak tulangnya yang patah. Katakan atau tidak? Zhao Ping berkata dengan acuh tak acuh, saya akan memberi Anda satu kesempatan terakhir. Jika Anda tidak mengatakan apa-apa, Anda tidak perlu berbicara lagi. Saya sendiri yang akan membunuh Anda. Kamu berani membunuhku. Liu Wenhao juga menjadi tegar, saya adalah putra tertua Menteri Keuangan dan Urusan Rumah Tangga di ibu kota, dan saya akan mewarisi seluruh keluarga Liu di masa depan. Jika kau membunuhku, ayahku pasti akan membawa pasukan besar untuk memusnahkan desa Siping untuk membalaskan dendamku. Hehe. Zhao Ping tersenyum menghina, ayahmu hanyalah Menteri Keuangan dan Urusan Rumah Tangga, bukan seorang jenderal. Dia tidak memiliki kekuatan militer sama sekali. Di mana dia bisa mengerahkan tentara? Lagi pula, siapa yang tahu kamu sudah mati? Siapa yang tahu kamu meninggal di desa Siping? Ini perjalanan 2000 mil dari Yongzhou ke Qingzhou. Ada banyak bandit di tengahnya. Bagaimana mereka bisa tahu bahwa Anda mati di tangan saya? Membingkai kesalahan adalah keistimewaan Zhao Ping. Terlebih lagi, dengan alasan para bandit sialan itu disalahkan, jadi Zhao Ping tidak memiliki beban psikologis apapun. Kuncinya adalah saya benar-benar tidak tahu. Liu Wenhao berkata tanpa keraguan, jika Anda meminta saya untuk mengatakan yang sebenarnya, saya tidak bisa berbohong kepada Anda, bukan? Zhao Ping tidak menjawab, melainkan meningkatkan kekuatan pada kakinya lagi. Tidak tahu. Bagaimana bisa? Liu Lai adalah Menteri Urusan Rumah Tangga. Meski tidak memegang banyak kekuasaan di lingkaran ibu kota, jika 6 departemen bersatu, kekuasaan mereka tidak bisa dianggap remeh. Dia bisa menantang putra mahkota dan guru penasihatnya serta gengnya, dan bahkan berani menyentuh keluarga Qian. Orang seperti itu pasti tahu cerita di dalamnya. Sebagai putra tertua dan pewaris keluarga Liu, bagaimana mungkin Liu Wenhao tidak mengetahui hal ini? Saya khawatir dia terlibat dalam banyak rencana. Hanya dengan cara inilah mereka bisa membina penerus yang memiliki tujuan yang sama dengan orang tua mereka. Saya benar-benar tidak tahu. Liu Wenhao hampir mengeluarkan kata-kata ini melalui giginya. Butir-butir keringat muncul di dahinya dan membasahi pipinya. Jika kamu tidak mengetahuinya, maka kamu tidak perlu hidup. Zhao Ping dengan lembut mengeluarkan tangdao yang tergantung di pinggang Li Hu dan meletakkannya di leher Liu Wenhao. Menempelkannya saja sudah menggores kulit. Darah mengalir di leher Liu Wenhao. Aku akan bilang. Menghadapi ancaman kematian, Liu Wenhao menyerah. Pembunuhan tentara elang terbang adalah upaya bersama dari 6 keluarga inti kementerian. Mengapa? Liu Mengru terhuyung dan hampir jatuh. Benar saja, ada seseorang yang berencana membunuh mereka. Kenapa? Dengan hadirnya pasukan elang terbang, para harimau dan serigala di luar perbatasan dinasti Dawei tidak berani menginginkan tanah subur dinasti tersebut. Hanya dengan begitu mereka bisa menjadi menterinya kaisar dengan aman. Hanya dengan begitu para pejabat dan seluruh warga masyarakat dinasti bisa menjalani hidup bahagia. Di masa lalu, sang suami pernah berkata bahwa seseorang mungkin berencana membunuh tentara elang terbang, tetapi Liu Mengru tidak begitu mempercayainya. Bahkan jika dia dibujuk oleh Zhao Ping sedemikian rupa, dia hanya merasa ada penjahat pengkhianat yang sedang bekerja dari dalam. Liu Mengru tidak pernah menyangka bahwa mereka yang melakukannya adalah 6 menteri dari dinasti saat ini. Mengapa kamu bertanya tentang ini? Liu Wenhao bertanya secara retoris. Namun jawabannya adalah Zhao Ping meningkatkan intensitas kakinya. Liu Wenhao hanya bisa mengikuti kata hatinya lagi dan menjawab dengan jujur, Yang Mulia Kaisar bukanlah seorang penggoda wanita, dan hanya ada satu pewaris di seluruh istana, yaitu putra mahkota saat ini. Dan Yang Mulia Kaisar sudah tua dan lemah, jadi dia mungkin akan bersendawa suatu saat, lalu nanti. Apakah Anda mengutuk Yang Mulia Kaisar? Liu Mengru berkata dengan wajah dingin, ini adalah kejahatan besar. Kejahatan ini saja dapat membunuh ke-9 generasi keluargamu. Hehe. Liu Wenhao tersenyum datar. Kejahatan besar. Berapa banyak perbuatan jahat keluarga Liu yang telah mereka lakukan? Jika semuanya digabungkan, mungkin 18 generasi leluhur akan digali. Mengabaikan Liu Mengru, Liu Wenhao melanjutkan,
setelah Yang Mulia Kaisar meninggal, pangeran akan berhasil mewarisi tahta. Tetapi sang pangeran baru berusia 6 tahun dan masih anak-anak. Bisakah dia mengelola dinasti Dawei yang besar? Tentu saja tidak. Itu memerlukan menteri tambahan. Pejabat yang tidak mau naik pangkat bukanlah pejabat yang baik. Keenam menteri itu sudah terlalu lama ditindas oleh Perdana Menteri, pejabat suci spiritual, dan para sarjana Hanlin, dan mereka juga ingin melawan. Namun, ada keluarga Liu lainnya di dinasti Dawei, dengan satu tambahan keluarga inti dan 3 orang jenderal hebat. Mereka mengakar kuat dan memegang posisi tinggi. Jika kami tidak menyingkirkannya, mustahil untuk bergabung dengan jajaran pejabat kelas 1. Jadi keluarga dari 6 keluarga inti bersama-sama bernegosiasi untuk memanfaatkan invasi musuh asing untuk menyingkirkan Jenderal Fei Ying dan mencabut salah satu taring jenderal pasukan Zhenbei, Liu Mengru anaknya Liu Dingbei. Itulah mengapa mereka menjebak tentara elang terbang. Aku sudah mengatakan semua yang harus dikatakan dan tidak boleh dikatakan, bisakah kamu melepaskan aku sekarang? Apakah kamu tidak takut terjadi sesuatu? Liu Mengru bertanya. Bagaimana mungkin bisa terjadi? Liu Wenhao berkata, ayahku Liu Lai tidak bodoh. Hal semacam ini pasti dilakukan secara diam-diam. Dan semua orang yang dikirim adalah tentara berani mati yang dilatih oleh 6 keluarga inti, dan mereka memiliki kesetiaan mutlak. Lagi pula, bagaimana kalau itu terjadi? Jenderal Fei Ying telah meninggal, dan Jenderal Jubah Putih ditempatkan di perbatasan. Hanya Liu Dingbei yang tersisa di ibu kota yang tidak memiliki kekuatan nyata. Masalah apa yang bisa dia buat? Kamu. Puff. Sebelum Liu Mengru menyelesaikan kata-katanya, dia memuntahkan seteguk darah. Seluruh tubuhnya tersandung dan akan jatuh. Liu, kondisinya tidak baik. Segera lumpuhkan dia. Setelah melihat ini, Zhao Ping segera memberikan perintah. Liu tidak ragu-ragu dan menyerang dengan pedangnya. Boom! Mengenai baju besinya. Liu merasakan tangannya kesakitan. Namun hal itu tidak menimbulkan kerugian apapun bagi Liu Mengru. Saudara Ping, dia tidak akan pingsan setelah dipukul. Liu tercengang, perlindungan baju besi ini sangat komprehensif sehingga dirinya bahkan tidak dapat mengambil tindakan. Tidak perlu dibuat pingsan, aku baik-baik saja. Liu Mengru menarik napas dalam-dalam dan mencoba untuk tenang. Tapi itu adalah rasa kebencian yang sangat mendalam. Memikirkan pengalaman tragisnya sendiri dan situasi tragis tentara elang terbang yang diburu, Liu Mengru berharap dia bisa memenggal kepala semua anggota 6 keluarga ini sekarang untuk memuaskan kebenciannya. Giginya mengatup dengan keras. Kembalilah ke rumah dan istirahat sebentar, dan serahkan sisanya padaku. Zhao Ping mendukung Liu Mengru dan memaksanya masuk ke dalam rumah. 6 tahun lalu, Liu Mengru kehilangan ingatannya. Dia dibeli kembali oleh pemilik asli tubuhnya dan menikah, dan menjalani kehidupan yang sangat sulit karena diintimidasi dan tidak punya apa-apa untuk dimakan. Tubuhku tidak sebaik dulu. Jiwanya sendirilah yang mengubah situasinya saat ini. Namun pertemuan dengan Ruan Wendi dan Zhuo Zigang di desa Heifeng benar-benar merangsang ingatan Liu Mengru dan mengingatkannya pada masa lalu. Kejutan ingatan menyebabkan Liu Mengru muntah darah dan pingsan. Meskipun dia sadar kembali, pembunuhan terhadap tentara elang terbang seperti duri yang tersangkut di tenggorokannya, terus-menerus menyiksa Liu Mengru. Dan dia tidak terlalu percaya bahwa akan ada seseorang di pemerintahan yang mencoba merugikan tentara elang terbang, yang bermanfaat bagi negara dan rakyat. Dirinya merasa telah berjuang sedemikian rupa bersama para prajuritnya dengan taruhan nyawa. Tapi sekarang, setelah mendengar keseluruhan cerita yang diungkapkan oleh Liu Wenhao, perasaan buruk yang berkecamuk saat itu, saat mendengar cerita dari Ruan Wendi dan Zhao Zigang, telah lama bisa dia terima meskipun secara perlahan, tetapi kini dipukul kembali dengan paksa oleh informasi yang diberikan Liu Wenhao, menyebabkan dia muntah darah lagi. Terus terang, saat ini Liu Mengru merasa sangat marah yang tak terhingga. Seharusnya, dengan istirahat yang baik selama beberapa hari, Liu Mengru akan baik-baik saja. Lebih seriusnya, jika muntahnya tidak segera ditangani dengan baik maka akan menyebabkan penyakit jantung, trombosis otak dan komplikasi lainnya. Pada saat itu, akan sulit bagi para dewa sekalipun untuk menyelamatkannya. Itu sebabnya Zhao Ping memerintahkan Liu untuk membuat Liu Mengru pingsan karena dia tidak ingin dia terlalu banyak berpikir. Pada saat yang sama, dia berjanji di telinga Liu Mengru, "Mengru,
jangan khawatir, saya akan membantu Anda membalaskan dendam tentara elang terbang. Saya jamin tidak ada orang yang terlibat akan berakhir dengan baik. Setelah memasuki ruangan, Zhao Ping berkata kepada Yun Chengze yang tertegun, Yun Chengze, beri pencerahan padanya, dan saya akan menangani Liu Wenhao. Bagaimana cara mencerahkannya? Yun Chengze menjadi semakin bingung. Bab 249 kamu tahu terlalu banyak, jadi pergilah ke neraka. Dia memikirkan ketika dia diintimidasi ketika dia masih kecil, kakak Liu Mengru lah yang selalu mencerahkannya. Bagaimana cara mencerahkannya? Katakan sesuatu yang lucu. Misalnya, kakak Mengru akan menceritakan beberapa rahasia dan hal menarik tentang istana untuk menghibur dirinya. Menjadikan dirinya mengalihkan fokus dan menjauh dari kesedihan. Yun Chengze tidak mau membicarakan hal itu. Hidupnya berada dalam kesuraman karena selalu tertindas, tidak mampu melihat terangnya kebahagiaan. Tapi dia bisa mengalihkan perhatian kakak Mengru. Setelah mengambil keputusan, Yun Chengze berkata, Saudari Mengru, apakah suamimu orang yang bodoh? Liu Mengru mengerutkan kening, mengapa kamu mengatakan itu? Suami saya tidak hanya sangat pintar, dia juga pandai menggunakan strategi dan memiliki pikiran yang sangat aktif. Bagaimana dia bisa disebut bodoh? Mendengar ini, Yun Chengze diam-diam menghela nafas lega. Jika kakak Mengru bisa mengikuti perkataannya, berarti perhatiannya telah teralihkan, dan rencananya setengah berhasil. Terlebih lagi, hanya ada mereka berdua di rumah, jadi tidak perlu khawatir apa yang dia katakan akan didengar oleh Zhao Ping. Mungkin dia akan berhasil jika membujuk Liu Mengru untuk kembali ke ibu kota bersamanya untuk bertemu Yang Mulia Kaisar. Paling tidak, menjauh dari si bodoh Zhao Ping ini. Membunuh dua burung dengan satu batu sama pintarnya dengan dia. Dia mendekati Liu Mengru, tetapi Liu Mengru dengan mudah menghindarinya. Yun Chengze juga tidak keberatan dan berkata dengan lembut, Saudari Mengru, pikirkanlah. Di ibu kota, sebotol anggur akasia bernilai 25.000 tael perak, tetapi ketika Zhao Ping memberikannya kepada Su Tianhua, dia hanya menerima 5.000 tael perak. Sebagian besar keuntungan diambil oleh Su Tianhua. Itu adalah anggur yang dibuat oleh Zhao Ping sendiri. Tanpa dia, tidak ada orang lain yang bisa meminumnya. Dia harus mengambil bagian terbesarnya. Memberikan uang kepada orang lain seperti ini, dia bisa disebut apalagi jika dia tidak bodoh. Di samping itu, Zhao Ping hanyalah seorang penduduk desa di pegunungan. Meskipun dia ditunjuk sebagai petugas pencicip anggur kelas 7 oleh Yang Mulia Kaisar, kita yang berasal dari ibu kota semua tahu bahwa jabatan resmi ini dapat diabaikan dan tidak memiliki kekuatan nyata sama sekali. Terus terang, petugas pencicip anggur adalah alat bagi Yang Mulia Kaisar untuk mencicipi anggur yang enak. Namun, dia harus berurusan dengan Liu Wenhao. Siapakah Liu Wenhao? Putra sulung Menteri Kementerian Keuangan, bisakah dia, seorang petugas pencicip wine, menanganinya? Apa bedanya ini dengan mati sia-sia? Dapat dilihat dari dua poin ini bahwa pikiran Zhao Ping tidak cerdas. Saudari Mengru, Anda adalah jenderal elang terbang, dan seperti yang dijanjikan secara pribadi oleh Yang Mulia Kaisar, Anda akan menjadi selir setelah Anda kembali ke ibu kota. Mengapa tinggal di tempat terpencil seperti desa Siping? Ayo kita kabur bersama. Melarikan diri ke ibu kota. Dengan dukungan Yang Mulia Kaisar, tidak ada yang bisa menyakitimu lagi. Liu Mengru hendak marah, tapi kemudian dia memikirkannya dan menyadari bahwa Yun Chengze benar. Di mata orang luar, apa yang dilakukan Zhao Ping memang tidak berbeda dengan orang bodoh. Yun Chengze juga melakukannya demi kebaikannya sendiri. Terlebih lagi, cara Yun Chengze benar-benar mengalihkan perhatiannya, membuatnya berhenti memikirkan tentang pembunuhan tentara elang terbang. Ikuti saja kata-kata Yun Chengze untuk mendidik Zhao Ping tentang menjadi seorang suami yang baik dan cerdas sebenarnya. Jika dia bisa dipertahankan di desa Siping, itu juga akan sangat membantu perkembangan desa Siping. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, Liu Mengru berkata, Chengze, kamu salah. Salah. Yun Chengze bertanya dengan bingung, ada apa? Pertama, memang benar suamiku adalah pembuat anggur akasia. Tetapi orang yang membuat wine belum tentu tahu cara menjual wine. Jika wine tidak bisa dijual, dari mana mereka bisa menghasilkan uang? Kedua, Su Tianhua mengangkut anggur akasia dari desa Siping ke ibu kota.
Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia mengalami banyak kesulitan, terutama sekarang karena situasi saat ini sedang bergejolak dan bandit merajalela di mana-mana. Jika kamu tidak melakukannya dengan benar, kamu mungkin kehilangan nyawamu di perjalanan. Dengan kata lain, Su Tianhua mempertaruhkan nyawanya demi mendapatkan uang untuk suamiku. Suamiku memberinya bagian yang besar, sebagaimana mestinya. Ketiga, suamiku memiliki aturan hidupnya sendiri. Dia mengatakan kepada saya bahwa dia tidak akan menyinggung orang lain kecuali mereka menyinggung perasaannya. Jika seseorang menyinggung perasaannya, dia harus tetap bersikap sopan. Jika masih menyinggung perasaannya lagi, dia akan membasmi sampai ke akar-akarnya. Liu Wenhao telah berulang kali berurusan dengan suamiku, yang telah menyentuh batas bawah kesabaran suamiku. Izinkan saya bertanya, meskipun suamiku benar-benar melepaskan Liu Wenhao, setelah dia kembali ke ibu kota, apakah dia akan berterima kasih kepada suamiku? Atau akankah dia mengumpulkan orang untuk membalas dendam terhadap suamiku? Tidak, Liu Wenhao ingin menghukum balik. Pasti balas dendam. Yun Chengze menjawab tanpa berpikir. Hanya bercanda, jika Liu Wenhao juga orang yang sangat arogan. Dia telah diintimidasi dengan sangat menyedihkan di desa yang kumuh ini. Jika dia tidak membalas dendam dan membunuh Zhao Ping, bagaimana dia bisa menghilangkan kebencian di hatinya? Itu dia. Liu Mengru tersenyum dan berkata, jika suamiku melepaskannya, dan dia masih tetap ingin membalas dendam, jadi mengapa membiarkan dia harus melepaskannya, kalau akhirnya harus bertempur lagi? Membunuhnya setidaknya akan mengurangi satu lawan. Ini. Yun Chengze selalu merasa ada yang tidak beres, namun ia juga merasa perkataan Liu Mengru sangat masuk akal sehingga tidak ada yang bisa membantahnya. Dia hanya bisa khawatir dan berkata, apakah kamu tidak takut Liu Lai akan memimpin pasukan untuk memusnahkan desa Siping? Mungkinkah jika Liu Wenhao dibebaskan, Liu Lai tidak akan melakukan ini? Liu Mengru bertanya lagi. Benar juga. Yun Chengze menjawab dengan jujur. Bisa terjadi. Chengze, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Liu Mengru berkata sambil tersenyum, para prajurit akan memblokirnya, dan air akan menutupinya dengan tanah. Jangan katakan bahwa Liu Lai hanya seorang menteri di Kementerian Keuangan dan urusan rumah tangga dan tidak memiliki hak untuk mengerahkan tentara. Bahkan jika dia melakukannya, jika dia berani datang ke desa Siping, suamiku akan memiliki kemampuan untuk menghancurkannya tanpa bisa kembali lagi ke ibu kota, selain mati. Ah! Yun Chengze berkata dengan tidak percaya, bagaimana ini mungkin? Bukankah desa Siping adalah desa terpencil? Bagaimana dia bisa melawan pasukan yang berjumlah puluhan ribu? Biarkan aku memberitahu Anda. Perhatian Liu Mengru sepenuhnya teralihkan dan dia terus mengikuti kata-kata Yun Chengze. Tentu saja, ini adalah niat Liu Mengru. Setelah mengikuti Zhao Ping begitu lama, dia juga mengetahui beberapa keterampilan medis, dan tahu bahwa dia harus tetap tenang saat ini, jika tidak, tubuhnya akan mudah mendapat masalah. Ini juga alasan mengapa dia bersedia mengobrol dengan Yun Chengze. Di luar, Zhao Ping menginjak tulang Liu Wenhao yang patah lagi. Ah! Liu Wenhao berteriak. Menatap Zhao Ping, dia berharap bisa memakannya hidup-hidup. Matanya hampir pecah dan dia berkata, Zhao Ping, apa yang ingin kamu lakukan? Aku sudah mengatakan semuanya, kenapa kamu tidak melepaskanku? Tidak ada gunanya mengatakannya, aku ingin bukti. Zhao Ping berkata dengan dingin, apakah Anda memiliki bukti di tangan Anda bahwa 6 keluarga berkonspirasi untuk membunuh tentara elang terbang? Untuk apa kamu menginginkan itu? Liu Wenhao bertanya secara retoris. Kemudian dia menambahkan, saya hanyalah seorang junior, dan saya belum pernah melihat surat-surat yang dipertukarkan oleh orang yang lebih tua. Ayahku memberitahuku hal-hal ini. Lagi pula, bagaimana jika kamu mendapatkan buktinya? Apakah kamu masih ingin pergi ke ibu kota untuk mengeluh? Sejujurnya, jika kamu benar-benar memiliki rencana seperti itu, menyerahlah secepatnya. Kamu bahkan tidak akan bisa memasuki gerbang istana. Dan saya, Su Tianhua berdiri dan berkata, jika saya membawa bukti ke istana, apakah ada yang berani menghentikan saya? Anda, Liu Wenhao berkata dengan nada menghina, Su Tianhua, apakah menurutmu kamu dapat kembali ke ibu kota dengan selamat jika kami tidak bisa mendapatkan resep anggur akasia? Saya bahkan tidak tahu bagaimana kamu akan mati. Saya,
Su Tianhua tercekat dan tidak bisa berkata-kata. Pasti ada buktinya, tapi itu bukan di tangan Anda. Zhao Ping melanjutkan, ayahmu dan orang lain di 6 departemen kementerian yang dikuasai 6 keluarga inti mungkin menyembunyikannya, bukan? Itu benar. Liu Wenhao mengangguk. Apakah kamu tahu di mana itu disembunyikan? Tidak tahu. Berapa banyak tentara berani mati yang dilatih oleh keluarga Liu? Tidak tahu. Ada berapa master seperti Liu Yi? Tidak tahu. Ya, kamu tidak mengetahui hal ini, dan kamu tidak mengetahui hal itu, jadi apa gunanya aku menahanmu lagi? Liu Wenhao marah, dengan wajah gelap dan berkata dengan dingin. Zhao Ping, kamu bilang kamu hanya akan menanyakan satu pertanyaan kepadaku sebelumnya. Berapa banyak pertanyaan yang kamu tanyakan padaku sekarang? Liu Wenhao membalas. Itu urusanku. Zhao Ping berkata tanpa tersipu-sipu, kamu adalah seorang tahanan, jadi kamu harus memiliki kesadaran sebagai seorang tahanan. Hanya dengan menjawab pertanyaan saya dengan jujur kamu dapat bertahan hidup. Aku akan menjawabnya. Liu Wenhao berkata tanpa daya, hal-hal itu selalu ditangani oleh ayah saya dan belum diserahkan kepada saya. Hanya ketika saya datang ke Kabupaten Yunnan kali ini, ayah saya mengirim Liu Jia dan Liu Yi kepada saya sebagai pengawal. Ada lagi yang ingin kamu tanyakan? Jika tidak, carilah kereta dan atur beberapa pengikut untuk membawaku kembali ke ibu kota. Liu Wenhao mendesak. Dia tidak ingin tinggal di desa Siping lagi, meski sebentar lagi. Sekelompok orang nakal seperti serigala, selalu mengamatinya. Liu Wenhao takut jika dia terlambat satu langkah, dia akan ditelan sampai ke tulang. Kamu masih ingin pergi? Zhao Ping berkata tanpa diduga. Apakah orang ini tidak bodoh? Apa artinya? Liu Wenhao berkata dengan bingung, saya menjawab pertanyaan Anda dengan jujur, mengapa Anda tidak melepaskan saya? Saya tidak ada gunanya bagi siapapun. Zhao Ping menyela dia dan berkata, kamu ingin mencuri formula anggur akasia saya, dan kamu menyerang desa Siping di malam hari. Kamu baru saja melukai istriku dengan parah. Sayang sekali kamu harus mati. Aku akan mengirimmu ke sana sekarang. Jangan khawatir, ayahmu akan segera datang. Siapapun yang berani menyakiti istriku harus mati. Ayahku tidak menyakiti istrimu, mengapa kamu ingin membunuhnya? Liu Wenhao semakin bingung. Karena istriku adalah Liu Mengru. Zhao Ping berkata, Jenderal Elang Terbang Liu Mengru. Tidak mungkin, bagaimana mungkin? Tidak ada yang tak mungkin. Zhao Ping tersenyum dan berkata, kamu tahu terlalu banyak, jadi pergilah ke neraka. Tanpa ragu-ragu lagi, Zhao Ping mengambil tangdao milik Li Hu dan memenggal kepala Liu Wenhao. Darah berceceran di seluruh lantai. Tapi Zhao Ping tetap bergeming dan melanjutkan, ayo kita cari Liu Jia. Bab 250 Liu Jia berterima kasih kepada Zhao Ping. Mengapa? Peng Yue menghela nafas, tidak tahu harus berkata apa. Su Tianhua, sebaliknya, berkata dengan penuh semangat, dia sudah banyak membunuh orang baik, tetapi dia berhasil membunuh jenderal dan sebagian tentara elang terbang. Dia pantas mati. Saya pasti akan memberitahu Yang Mulia Kaisar tentang kejadian hari ini dan memintanya untuk membunuh 9 turunan keluarga Liu Lai. Itu sulit. Peng Yue menghela nafas lagi, jika Liu Wenhao mati, masalahnya pasti akan sampai ke telinga Liu Lai. Kudeta mungkin akan segera dimajukan. Saat itu, ibu kota mungkin sudah dikepung. Bagaimana caramu masuk? Bahkan jika Anda benar-benar bisa masuk, jika terjadi kudeta, Yang Mulia Kaisar tidak akan bisa melindungi dirinya sendiri. Apakah Anda masih bisa melanjutkan rencana? Tidak jauh berbeda dengan melemparkan dirimu ke dalam jebakan. Su Tianhua tertegun sejenak dan ingin membantah, tetapi merasa perkataan Peng Yue masuk akal. Liu Lai berhasil mengumpulkan kekuatan 6 keluarga inti dan tidak boleh dianggap remeh. Putra sulungnya terbunuh dan dia pasti tidak akan melepaskannya. Dia pasti akan menyelesaikan masalah dengan Zhao Ping sesegera mungkin. Dan jika Yang Mulia Kaisar ingin menghasilkan uang melalui Tuan Zhao Ping, dia pasti akan menghentikannya. Hal ini kemungkinan besar akan mengarah pada kudeta dini. Siapa yang memberitahumu hal ini? Zhao Ping bertanya. Meskipun dia tidak banyak berhubungan dengan Peng Yue, dia tinggal di Provinsi Donghai selama 10 tahun, dan IQ-nya jelas mengkhawatirkan.
Orang seperti itu seharusnya tidak bisa berpikir sejauh itu. Selain itu, sikap Peng Yue sebelumnya adalah melakukan yang terbaik untuk berhubungan dengan orang-orang di istana, berharap mereka akan mengucapkan beberapa kata-kata manis di depan Yang Mulia Kaisar agar dia mendapatkan promosi. Namun perilakunya baru-baru ini mengisyaratkan penyerahan diri pada dirinya sendiri. Ia bahkan berani terang-terangan menyinggung Liu Wenhao yang berasal dari ibu kota. Bahkan ketika dia membunuh Liu Wenhao, dia hanya menghentikannya dengan kata-kata dan tidak menunjukkan perilaku berlebihan lainnya. Ini cukup membuktikan bahwa dia memiliki bimbingan ahli di belakangnya. Kalau tidak, dia sendiri tidak akan mampu membuat perbedaan besar. Apakah itu karena Li He anak angkat Kasim utama Kaisar? Apakah dia ingin menunjukkan kemampuannya melalui Peng Yue, sehingga dia bisa mengunjungi pondok jerami dan mengundangnya keluar? Tidak, tidak ada siapa-siapa. Mata Peng Yue mengelak. Zhao Ping tersenyum dan tidak berkata apa-apa, sudah memiliki ide di benaknya. Zhao Ping merasa harus segera berkunjung ke Tuan Li, ayah dari Li Mubai. Orang tua ini adalah mantan guru putra mahkota dan sekarang menjadi guru Yang Mulia Kaisar, yang umumnya dikenal sebagai guru kerajaan. Jika Zhao Ping bisa membodohi dia, tidak, harus dikatakan bahwa dirinya mengundangnya agar dia dapat menjalani kehidupan yang lebih memuaskan yang dapat lebih mencerminkan nilai-nilai luhur kemanusiaan yang diyakininya. Kaisar dalam bahaya, menteri terdekatnya justru merencanakan kudeta, ayah dan anak itu harus berkontribusi, dan membuat mereka berdua selamat. Kemudian dia berkata kepada Su Tianhua, gubernur benar, tidak pantas pergi ke ibu kota sekarang. Lalu bagaimana cara menjual anggur akasia? Su Tianhua berkata dengan cemas. Dia menghasilkan semua uangnya dari anggur akasia. Tidak untuk dijual saat ini. Zhao Ping berkata, bahan mentahnya terlalu sedikit, dan saya tidak akan bisa membuat lebih banyak anggur akasia untuk saat ini. Hanya disimpan untuk undian di toko kain. Kita akan menjual bir saja, saat sudah keluar dari gudang. Tuan Zhao, Anda terus-menerus berbicara tentang bir. Apa sebenarnya bir itu? Bagaimana rasanya? Apakah bir itu lembut dan kaya rasa dan aroma seperti anggur akasia? Tidak. Zhao Ping menggelengkan kepalanya, bagaimana saya harus mengatakannya? Meskipun bir tidak memiliki aroma lembut seperti anggur akasia, bir ini mengandung aroma malt dan rasanya lebih enak. Apalagi di bawah terik matahari, saat Anda berkeringat deras, menyesap bir dingin akan menyegarkan seluruh tubuh dan membuat Anda penuh energi dalam sekejap. Apakah ini sungguh ajaib? Su Tianhua semakin menantikannya. Namun kemudian dia mengerutkan kening dan berkata, Tuan Zhao, menurut Anda, bir adalah sesuatu yang hanya bisa diminum di musim panas. Ini sudah musim dingin dan cuaca semakin dingin. Apakah saya masih bisa minum bir? Itu pasti mungkin. Zhao Ping berkata tanpa berpikir, bir dan hot pot adalah makanan yang harus dimiliki di musim dingin. Apa itu hot pot? Su Tianhua bertanya. Ini. Zhao Ping sangat sulit untuk menjelaskan. Jangankan hot pot, bahkan panci besinya pun baru digunakan di dinasti Dawei yang baru saja populer di kawasan pabrik desa Siping. Meskipun sudah diberikan ke Mu Kiao Kiao, namun hanya restoran Yipin Xiang yang ada di kota Donghai yang sudah menggunakan panci besi untuk memasak. Bereksperimenlah terlebih dahulu untuk melihat cara kerjanya, baru kemudian fokus untuk mempromosikannya. Apalagi mengenai hot pot. Zhao Ping hanya bisa tersenyum pahit dan berkata, ketika bir keluar dari gudang, saya akan mengundang Bupati Su untuk datang. Untuk makan hot pot, minum bir, dan sambil bernyanyi. Saya tidak bisa bernyanyi. Memikirkan kalimat klasik itu, Zhao Ping buru-buru mengubah kata-katanya. Peng Yue juga terangsang oleh keinginannya, dan berkata dengan penuh semangat, Tuan Zhao, bisakah Anda juga mengundang saya untuk minum? Tidak masalah. Zhao Ping langsung menyetujuinya. Topiknya berubah, dan baik Peng Yue maupun Su Tianhua tidak menyebutkan kudeta di ibu kota lagi. Namun Zhao Ping mencatat masalah ini dalam buku catatan kecil di dalam hatinya, dan akan mendiskusikannya dengan Liu Mengru ketika dia memiliki waktu luang untuk membuat rencana terlebih dahulu. Dengan cara ini, beberapa orang pergi ke halaman luar bersama-sama. Liu telah membawa Liu Jia kemari. Di mana tuan mudaku? Liu Jia melihat Zhao Ping dan bertanya, apa yang Anda lakukan terhadap tuan muda saya? Sudah dipenggal kepalanya.
kata Zhao Ping. Kamu benar-benar membunuh Liu Wenhao. Mengapa tidak? Zhao Ping berkata dengan nada menghina, dia telah datang ke desa Siping dan ingin membunuh saya. Mengapa saya harus menahannya di sini untuk merayakan tahun baru? Hebat, pembunuhan hebat. Liu Jia berkata dengan penuh semangat, Nenek, saya sudah lama tidak menyukai hal itu. Jika saya tidak takut pada keluarga Liu, saya pasti sudah memenggal kepalanya sejak lama. Terima kasih, Tuan Zhao, karena telah melampiaskan amarah saya. Ini. Zhao Ping berkedip, mengapa orang ini tidak mengikuti naskahnya? Bukankah kamu seorang prajurit yang sudah siap mati? Ketika seorang tentara yang dididik berani mati tertangkap, bukankah dia harus segera menggigit gigi gerahamnya dan membiarkan racun di dalamnya menyebar, membunuhnya di tempat? Bagaimana dia masih bisa berterima kasih bahwa tuannya telah mati? Ini benar-benar berbeda dari acara TV. Apakah kamu juga membenci keluarga Liu? Zhao Ping bertanya dengan curiga, mengapa? Liu Jia mendengus dingin, keluarga Liu sama sekali tidak memperlakukan kami sebagai manusia. Apakah kamu tahu bagaimana jadinya pengawal Liu? Bagaimana bisa? Zhao Ping juga tertarik dan bertanya. Dibunuh. Liu Jia berkata, ambil keluarga saya sebagai contoh. Ayah saya adalah seorang pengungsi. Dia membawa saya ke ibu kota untuk melarikan diri, dan kemudian dia ditemukan oleh orang-orang dari keluarga Liu. Dia secara terbuka berjanji untuk memberi kami makanan, pakaian, dan mengajari kami seni bela diri. Sebenarnya, setelah mengajar seni bela diri, kami dibuat bertarung satu sama lain. Kami ditempatkan lebih dari 10 orang dalam satu lapangan. Itu tidak akan berakhir sampai hanya satu orang tersisa yang masih hidup. Untuk membuat seorang pria setia kepada keluarga Liu, mereka bahkan diam-diam mengirim orang untuk membunuh kerabatnya di depan pria itu. Kemudian mereka membiarkan kami yang telah lulus babak pertama untuk berobat, membalas dendam, dan lain sebagainya, untuk memenangkan hati kami. Ayahku dibunuh oleh Tong Sihai, pengurus rumah tangga kediaman keluarga Liu. Terus terang, kediaman keluarga Liu adalah musuh dari semua tentara berani mati, dan semua orang ingin menghancurkannya dengan cepat. Lalu kenapa tidak dihancurkan saja? Zhao Ping terus bertanya. Adapun prinsipnya, hampir sama dengan yang dia kira. Meskipun Zhao Ping belum pernah mengalami kehidupan zaman kuno sebelumnya, tapi telah menonton di TV. Bukankah begitulah cara para pembunuh berani mati itu dilatih? Kejayaan negara di zaman modern rupanya diukir dari cetakan sejarah yang sama seperti yang dikatakan Liu Jia. Anda seharusnya memiliki banyak peluang, bukan? Tidak ada kesempatan. Liu Jia menggelengkan kepalanya, kamu tidak tahu seberapa kuat Liu Yi. Zhao Ping juga berpikir begitu. Jika Ying Yi tidak mengambil tindakan tepat waktu, dia mungkin mendapat masalah malam ini. Namun Zhao Ping masih bingung, kalian berdua adalah penjaga, tentara berani mati, mengapa ada kesenjangan yang begitu besar antara Anda dan Liu Yi? Penjaga juga dibagi menjadi beberapa tingkatan. Liu Jia berkata, kediaman keluarga Liu telah mengadakan total 5 putaran kompetisi. Jika lolos pada putaran pertama, maka bisa menjadi penjaga. Kemudian juga akan ada kompetisi antar penjaga. Setiap ronde yang berhasil dilewati akan meningkatkan level. Saya hanya melewati 2 ronde, tapi Liu Yi melewati 5 ronde. Sejauh yang saya tahu, di antara seluruh penjaga keluarga Liu, hanya ada segelintir dari mereka yang bisa lolos babak kelima. 10 orang seperti saya mungkin tidak bisa membunuh Liu Yi. Dengan dia melindungi Liu Wenhao, aku bahkan tidak punya kesempatan untuk membunuhnya dengan satu serangan. Lalu bagaimana sekarang? Zhao Ping tersenyum dan bertanya, apa yang akan kamu lakukan? Kesetiaan kepada Tuan Zhao. Liu Jia berkata tanpa berpikir. Setia padaku. Zhao Ping tertawa lebih keras. Peng Yue dan Su Tianhua juga tertawa, dan bahkan menyanjung Zhao Ping beberapa kali, memujinya karena merekrut seorang master. Li Hu, sebaliknya, mengerutkan kening dalam-dalam. Matanya menatap pada Liu Jia dipenuhi dengan kebencian. Apa yang harus dilakukan? Pikir Li Hu. Orang ini mau mencuri pekerjaanku. Oke, aku berjanji padamu. Setelah tertawa, Zhao Ping berkata, tetapi Anda harus menyerahkan informasi rahasia. Dan itu ada 3 pertanyaan. Pertama, beritahu saya berapa banyak penjaga yang ada di kediaman keluarga Liu.
Seberapa kuat mereka? Di mana lokasi spesifik mereka? Bagian kedua adalah membersihkan sisa-sisa keluarga Tong dan menjadikan harta keluarga Tong menjadi milikku. Bagian ketiga adalah membawa kepala Liu Wenhao ke ibu kota dan mengirimkannya ke aula leluhur keluarga Liu. Selama kamu bisa melakukannya, kamu akan menjadi pengawalku, Zhao Ping, mulai saat itu. Bagaimana? Tidak masalah. Liu Jia setuju tanpa berpikir, mengulurkan tangannya yang terikat dan berkata, Tuan, tolong biarkan saya pergi. Saya akan ke rumah keluarga Tong sekarang. Meskipun berita pembunuhan Liu Wenhao belum menyebar, tidak ada yang akan menghentikan saya untuk mengambil alih keluarga Tong. Tidak. Zhao Ping menggelengkan kepalanya. Pertama, ceritakan padaku tentang situasi keamanan kediaman keluarga Liu. Liu Wenhao baru saja mengatakannya. Jika dia mengulanginya lagi, itu adalah bentuk verifikasi. Jika keduanya persis sama, dan aku akan percaya kamu dengan tulus menyerah padaku. Kalau tidak, apapun yang kamu katakan, aku tidak akan mempercayainya, dan satu-satunya hal yang menunggumu adalah kematian. Bersambung ke bab 251. Terima kasih.